Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sahabat Kanofal selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta diberikan rezeki yang berlimpah, dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Kanofal yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Surah Al-Fatihah adalah surah pembuka dari 114 surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Surah ini termasuk surah Makkiyah karena diturunkan di Mekah saat Nabi Muhammad SAW belum hijrah ke Madinah. Surah Al-Fatihah memiliki banyak nama lain seperti Ummul Quran, Suratul Syifa, Suratul Syafiyah, Suratul Du'a, Suratul Talab, dan lain sebagainya. Surah Al-Fatihah sangat populer di kalangan umat Islam. Nyaris seluruh umat Islam hafal surat ini di luar kepala, karena sebagai surah pembuka, juga karena hanya terdiri dari 7 ayat. Meskipun begitu, surah ini mencakup intisari ajaran-ajaran Al-Quran. Abu Sa'id Rafi' Ibnul Mu'allah radhiyallahu anhu pernah bercerita. Abu Sa'id berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata padaku, "Maukah kamu aku ajarin sebuah surah paling dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid ini?" Beliau pun berjalan sembari menggandeng tanganku. Tatkala kami sudah hampir keluar, aku pun berkata, "Wahai Rasulullah, engkau tadi telah berkata, aku akan mengajarimu sebuah surah yang paling agung dalam Al-Quran." Maka beliau bersabda, surah itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu surah Al-Fatihah. Itulah Sab'ul Mathani, 7 ayat yang sering diulang-ulang dalam sholat, serta Al-Quran Al-Azim yang dikaruniakan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Dan tentu para sahabat sudah sedikit banyak mengetahui daripada keutamaan-keutamaan surah Al-Fatihah yang tidak bisa disebutkan semuanya di sini. Namun kami akan mengulas kisah bukti dari keajaiban nyata surah Al-Fatihah ini, dan benar-benar dialami oleh satu keluarga yang sedang dalam keadaan terjepit. Kisah nyata yang dialami oleh Pak Ghanim yang di-PHK dari pekerjaannya. Pak Goni bersama keluarganya disuruh segera angkat kaki dari rumah kontrakan. Tentu saja ini merupakan kenyataan yang sangat pahit yang pernah ia alami. Tak ada lagi proses diplomasi, negosiasi, atau musyawarah. Semua buntu, dan jalan satu-satunya adalah segera angkat koper dari kontrakan. Sebab Pak Siregar pemilik kontrakan harus menyerahkan rumah yang ditempati Pak Goni itu kepada pihak bank sebagai konsekuensi dari ketidakmampuannya membayar hutang. Kabarnya proses penyitaan rumah akan dilakukan esok harinya sekitar pukul 9 pagi. Pak Goni tak bisa berbuat apa-apa dengan kenyataan yang tengah dihadapinya. Apalagi Pak Siregar juga tengah dililit kesusahan. Dengan penuh kesedihan, Pak Goni dan istrinya juga 3 buah hatinya yang masih kecil. Anak pertama duduk di kelas 3 SD, anak kedua masih di kelas 1 SD, dan ketiganya masih balita. Segera membereskan rumah dan mengepak barang-barang yang bisa dibawa. Jika keesokan harinya belum ditemukan jalan keluar, Pak Goni sudah merencanakan barang-barang tersebut akan dititipkan pada tetangga untuk beberapa hari ini. Sebelum diangkut ke rumah orang tua istrinya di luar kota, ia sendiri menginap di masjid dekat rumah. Kebetulan ia sering dan sudah kenal baik dengan ketua DKM di sana. Malam harinya Pak Goni tidak jadi berangkat ke masjid karena melihat sang istri tidak henti-hentinya menangis. Sangat wajar
karena kejadian itu di luar dugaan. Melihat istrinya yang sangat sedih, Pak Goni mengajaknya sholat berjamaah Isya di tengah rumah kontrakan. Bagi Pak Goni dan istrinya, sholat kali ini terasa begitu khusyuk. Pak Goni berdoa sementara istrinya dan anak-anaknya mengamini. Singkat cerita, akhirnya mereka tertidur. Saat malam telah berlalu, saat terbangun pada subuh hari sekitar jam 4, dilihatnya si sulung yang bernama Rafi sedang sholat. Tak pernah keduanya melihat Rafi sholat tahajud. Mereka kaget sekaligus kagum saat Rafi berdoa. Pak Goni dan istrinya mendengar anak yang baru kelas 3 SD itu mengulang-ulang bacaan surah Al-Fatihah. Mungkin ratusan kali atau bahkan lebih sambil menengadahkan tangan ke atas. Rafi tidak membaca doa apapun selain Al-Fatihah. Selesai sholat, Rafi berkata pada ibunya, "Bu, Rafi pernah dengar dari Pak Ustadz kalau Allah senang mendengar surah Al-Fatihah. Rafi baru ingat tadi malam. Ya udah, Rafi minta sama Allah dengan Al-Fatihah itu supaya tidak jadi pergi dari sini." Mendengar penuturan Rafi yang masih kecil itu, ibunya hanya mengiyakan dengan mata berkaca-kaca. "Iya, semoga saja nak," jawab sang ibu. Tak disangka, selepas sholat subuh, ponsel jadul milik Pak Goni berdering. Ternyata Pak Mugi, mantan bosnya di kantor, menelpon. Mereka berbincang agak lama. Berbincang itu seperti mengabarkan kebahagiaan itu terlihat dari perubahan air muka Pak Goni yang tadinya kuyu menjadi cerah kembali, penuh cahaya kebahagiaan. Setelah lama berbincang-bincang dengan Pak Mugi, Pak Goni segera menghampiri istri dan anak-anaknya. Ia pun merangkul Rafi dengan mata berkaca-kaca. "Doamu dikabulkan nak. Alhamdulillah hari ini kita jadi pindah dari sini. Tapi pindahnya ke rumah yang lebih bagus dari rumah ini." Mantan bosnya yang bernama Pak Mugi itu menawarkan pekerjaan yang baru, yaitu mengurus salah satu villa yang baru direnovasi. Villa itu terbilang mewah, luasnya, letaknya sangat strategis. Ketika Pak Goni mengungkapkan kondisi yang tengah dialaminya, mantan bosnya itu langsung menyuruhnya untuk segera pindah. Sungguh sangat ajaib, sungguh maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Allah menolong Pak Goni dan keluarganya lewat perantara surah Al-Fatihah. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.